Apa judulnya Bapak Ibu? Menerima perjamuan kudus dengan iman. Dan ketika saudara menerima perjamuan kudus dengan iman, pasti saudara mengalami mujizat Tuhan. Tapi ketika saudara menerima perjamuan kudus hanya sekedar rutinitas, saya gereja Tibires, cirinya perjamuan kudus, saya terima perjamuan kudus. Kalau hanya begitu saja Bapak Ibu, saudara sulit mengalami mujizat. Karena perjamuan kudus itu perlu iman. Dan lewat iman itulah, bahkan juga pengertian, maka kita mengalami manfaat yang luar biasa dari perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita buka dulu ayatnya, Matius 26 ayat 19. Setelah itu ayat 26 sampai dengan 28. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Jadi ayat 19 itu berbicara tentang Paskah yang akan diadakan oleh Yesus dan murid-murid. Ayat 26-28 kita baca, ini masuk pada perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Lihat kepada saya. Hal yang sama juga pada saat Yesus mengangkat cawan dan berisi anggur, Yesus mengucap syukur. Yesus ketika memberikan kepada murid-muridnya, Yesus tidak berkata, terimalah anggur ini, tidak. Terimalah lambang anggur ini, tidak. Tapi terimalah, inilah darahku. Haleluya. Cuma banyak di luar sana Bapak Ibu, banyak orang Kristen nekat. Sudah jelas-jelas Yesus mengucapkan terimalah tubuhku, terima darahku, tapi mereka merubah menjadi lambang tubuh, lambang darah. Bapak Ibu, nekat merubah ucapan Yesus. Karena itulah hari ini kita sudah luar biasa gereja Tiberias, kita menerima perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Yesus. Nah, banyak orang sekarang ini ketika mereka mengalami sakit, ketika mereka mengalami banyak masalah Bapak Ibu, mereka langsung berkata, adakan perjamuan kudus, adakan perjamuan kudus. Itu nggak cukup Bapak Ibu, nggak cukup. Karena kita harus mengerti dulu perjamuan kudus, kita harus imani dulu perjamuan kudus. Itulah sebabnya juga kalau saudara kunjungan ke rumah sakit membawa perjamuan kepada sanak famili saudara, saudara harus pastikan dulu mereka percaya itu adalah tubuh dan darah Yesus. Saudara jangan langsung kasih, ini terima tubuh Yesus, terima darah Yesus. Enggak Bapak Ibu, karena seringkali mereka juga belum percaya itu, belum mengerti apa ini, apa ini, roti ini, kerupuk ini, apa ini, anggur ini, sirup ini. Enggak Bapak Ibu, saudara menjelaskan ini tubuh Yesus, memberikan kamu kesembuhan, memberikan kamu berkat. Ini darah Yesus mengampuni dosa kita, bebaskan kita dari kutuk. Dan ketika saudara menjelaskan demikian dan mereka berkata amin, kasih dan terjadi mujizat. Tapi kalau saudara hanya sekedar ngasih aja tanpa memberikan pemahaman, tanpa menanyakan mereka apakah mereka percaya itu benar darah Yesus, saudara datang menjadi percuma Bapak Ibu. Karena perjamuan kudus itu menjadi nggak terlalu berarti lagi. Karena kita harus menerima perjamuan kudus harus dengan iman dan pengertian. Amin Bapak Ibu. Ya, Paskah pada masa dulu itu adalah gambaran dari perjamuan kudus. Kenapa? Pada saat Paskah mereka memotong domba Paskah, mereka memotong hewan, dan pada saat kita terima perjamuan kudus, kita makan domba Allah, tubuh dan darah Yesus. Dan apa yang terjadi ketika mereka menerima Paskah ini Bapak Ibu, kemenangan mereka alami. Pertama, mereka bebas dari kematian dan sulung. Yang kedua, mereka bebas dari perbudakan di Mesir. Yang ketiga, mereka keluar membawa harta benda. Yang keempat, mereka sehat Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Haleluya. Karena itulah juga Tuhan memerintahkan orang Israel untuk melakukan terus Paskah Bapak Ibu, untuk mengingat pembebasan mereka dari Mesir, untuk mengingat bagaimana mereka bebas maut, untuk mengingat bagaimana mereka diberkati, untuk mengingat bagaimana mereka tetap sehat. Hal yang sama juga dikatakan oleh Yesus ketika perjamuan kudus. Lakukanlah ini untuk mengingat akan aku, untuk mengingat akan Yesus. Dan ketika kita lakukan perjamuan kudus dengan mengingat Yesus, maka kita percaya bahwa lewat darah Yesus kita ditebus, lewat darah Yesus kita bebas kutuk, lewat tubuh Yesus kita disembuhkan, lewat tubuh Yesus kita diberkati. Karena itulah Bapak Ibu, lewat perjamuan kudus kita mengingat Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan Bapak Gembala Sidang kita mengadakan perjamuan kudus setiap hari. Ibadah ada setiap hari. Supaya apa? Supaya jemaat bukan ingat dosa, supaya jemaat ingat akan Yesus. Ketika jemaat ingat Yesus, kemenangan kita alami. Kok bisa Pak? Ya, ketika kita ingat Yesus, kita tahu kita bebas dosa. Bapak Ibu, ketika kita ingat Yesus, kita ingat kita disembuhkan. Jadi ketika ingat Yesus kita selamat, ketika ingat Yesus kita sembuh, ketika ingat Yesus kita bebas kutuk, ketika ingat Yesus kita menangkan setan, ketika ingat beras, kita ingat kosmos. Bapak Ibu, haleluya Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Jadi ketika ingat Yesus, kemenangan pasti kita alami. Itulah sebabnya perjamuan kudus diperintahkan Tuhan untuk diadakan setiap hari oleh Bapak Gembala Sidang di Gereja Tiberias. Agar apa? Jemaat bukan lagi ingat dosa, tapi jemaat ingat Yesus yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iya dong. Coba kita lihat bahwa
Paskah itu harus dilakukan oleh bangsa Israel setiap tahun agar mereka ingat pembebasan dari Mesir. Bukan hanya ingat pembebasan Mesir, agar mereka juga ingat manfaat dari Paskah. Keluaran 12 ayat 11 dan 14. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 14 kita loncat, ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya akan jelaskan kenapa cara makan Paskah bangsa Israel itu harus berikat pinggang, harus juga pakai kasut, harus juga memegang tongkat. Saudara tahu ini posisi apa itu Bapak Ibu? Itu posisi siap go, siap pergi. Amin Bapak Ibu. Dan itu punya arti pada saat mereka terima perjanjian kudus, sesaat kemudian mereka akan pergi dari Mesir, bebas dari perbudakan Mesir. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Paskah ini mereka adakan pada malam hari. Amin. Besoknya dini hari mereka siap keluar dari Mesir Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Dengan apa? Bebas dari maut, kematian dan suluk. Dengan apa? Mereka bebas perbudakan Mesir. Dengan apa? Mereka diberkati, bawa emas dan perak. Dengan apa? Mereka sehat Bapak Ibu. Hal yang sama juga bagi kita. Ketika nanti kita terima perjamuan kudus, saudara siap mengalami 4 hal tadi yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara siap untuk selamat, saudara siap untuk bebas dari dosa, saudara siap untuk diberkati, saudara siap untuk hari ini kita semuanya sembuh sehat. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Itu terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika saudara terima perjamuan kudus, bukan nanti entar minggu depan saudara sembuh, entar bulan depan saudara diberkati, entar tahun depan saudara dipulihkan. Enggak. Saat saudara terima perjamuan kudus dengan iman, saat kemudian saudara siap menikmati semua hasilnya. Sama seperti Paskah, mereka buru-buru setelah makan Paskah langsung mereka keluar dari Mesir. Ready, go. Sudah pakai ikat pinggang, sudah pakai kasut, sudah pakai tongkat. Itu sudah siap berangkat itu Bapak Ibu. Hal yang sama juga kita alami. Hari ini terima perjamuan kudus, saudara siap untuk dipulihkan, saudara siap sembuh, saudara siap selamat, saudara bebas perbudakan, saudara siap diberkati. Haleluya Bapak Ibu. Bukan ntar tunggu, enggak ada itu. Dan itu juga ditegaskan oleh Mazmur bahwa ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dituntut dengan membawa emas perak, dengan juga mereka tidak ada yang lemah. Cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan tergelincir. Ada lucu juga itu. Coba kita lihat Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya, itu siapa? Allah. Dituntun Allah mereka keluar dari mana? Mesir, membawa perak dan emas, dan diantara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ini terjemah kurang pas Bapak Ibu. Tergelincir emangnya perosotan. Ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada, kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris King James atau New King James, itu bukan tergelincir, tetapi tidak ada yang lemah atau tidak ada yang lumpuh. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membawa emas dan perak. Mereka juga tidak ada yang sakit, yang lumpuh. Mereka kuat, mereka siap berjalan jauh. Amin Bapak Ibu. Mereka membawa harta benda. Dan ini dikatakan juga tentang emas perak Bapak Ibu. Tidak dikatakan bahwa ketika mereka keluar itu untuk Allah, mereka membawa kekayaan. Tidak Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya jangan disalah mengerti. Karena sekarang ini banyak kali pendeta juga merohanikan Alkitab Bapak Ibu. Padahal Alkitab itu sudah rohani. Mereka yang enggak rohani Bapak Ibu, tapi merohanikan Alkitab. Sehingga ketika berbicara tentang harta, itu maksudnya adalah harta rohani. Padahal Alkitab itu sudah rohani Bapak Ibu, tapi dirohanikan oleh banyak pendeta juga. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya tidak dikatakan bahwa Allah menuntut mereka keluar membawa harta, tapi jelas dikatakan Allah menuntut mereka membawa emas perak. Karena tidak ada emas rohani, perak rohani. Nggak ada kan Bapak Ibu ya? Nggak ada kan? Kalau harta rohani ada, kaya rohani ada. Haleluya. Jadi Tuhan sudah mengerti bahwa nanti, mungkin sekarang ini, nanti banyak orang akan menerjemahkan harta itu harta rohani. Karena itulah jelas dituliskan oleh pemazmur tadi bahwa mereka keluar membawa emas dan perak, dan tidak ada yang lemah, tidak ada yang lumpuh Bapak Ibu. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara tahu berapa orang mereka yang keluar? 2,5 sampai 3 juta orang. 2,5 sampai 3 juta orang. Dan 2,5 sampai 3 juta orang ini dikatakan tidak ada yang lemah, semuanya sehat. Kenapa mereka bisa sehat Bapak Ibu? Karena sebelumnya, malamnya mereka telah menerima daging domba Paskah. Itu yang memberikan mereka kesehatan. Dan nanti juga saat kita menerima daging domba Paskah yang sebenarnya daging Yesus, maka saudara juga punya iman. Aku juga akan menjadi kuat, tidak lagi lemah. Amin Bapak Ibu. Aku menjadi sembuh. Haleluya. Dan ketika mereka keluar, sebelum keluar, mereka mendapatkan 2 hal.
Pertama, mereka dapatkan pembebasan dari kematian anak sulung. Benar Bapak Ibu? Dan karena kematian anak sulung itu membuat orang Mesir takut. Waduh, mati kita, habis nanti kita. Sudah mengalami 9 kutuk, kutuk ke-10 lebih dahsyat lagi. Sudah mati anak-anak kita. Karena itulah mereka berkata, pergi, izinkan orang Israel keluar. Pergi, izinkan mereka keluar. Dan mereka akhirnya keluar. Jadi mereka dapatkan, pertama, bebas dari kematian anak sulung. Yang kedua, dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan ketika mereka keluar, tambah lagi 2. Pertama adalah emas perak mereka dapatkan. Yang ketiga, yang keempat adalah mereka dapatkan kesehatan. Jadi mereka dapatkan 4. Bebas dari kematian anak sulung, bebas dari perbudakan, dapatkan harta benda emas perak, dan yang keempat adalah mereka sehat. Kalau mereka mendapatkan dari bayangan, dari hewan domba Paskah, mereka sudah mendapatkan 4 ini. Apalagi kita hari ini menerima domba Paskah sebenarnya, saudara mendapatkan 4 ini secara luar biasa. Sehingga saudara hari ini selamat kehidupan kekal. Kedua, bebas dari perbudakan yang kekal. Yang ketiga, saudara diberkati. Yang keempat, kesehatan sempurna akan kita alami saat terima perjamuan kudus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Ya, kita masuk pada bagian kedua, lebih dahsyat lagi. Kita lihat hal yang luar biasanya. Perjanjian baru oleh darah Yesus. Kita buka Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lihat kepada saya. Jadi hari ini kita hidup di dalam Yesus, kita hidup dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Saudara bukan lagi di dalam perjanjian lama, tapi saudara hari ini hidup di dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Nah, orang Israel Bapak Ibu menerima domba Paskah yang adalah gambaran Yesus anak domba Allah. Ya, jadi Paskah itu adalah gambaran. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah berkata Paskah ini adalah tubuhku. Enggak pernah Bapak Ibu. Karena memang Paskah itu adalah gambaran. Tapi pada saat perjamuan kudus, Yesus jelas berkata, terimalah inilah tubuhku, terimalah inilah darahku. Jadi benar-benar hakikat. Karena perjamuan kudus itu adalah hakikat, dan itu adalah hakikat dari Paskah. Nah, kita memiliki perjanjian baru yang lebih baik daripada perjanjian lama. Perjanjian lama meterainya apa Bapak Ibu? Darah hewan. Darah hewan Bapak Ibu. Iya. Dan hari ini kita hidup dalam perjanjian baru. Meterainya adalah darah Yesus. Karena itulah kita hidup dalam perjanjian baru yang lebih baik, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Terima perjamuan kudus dengan iman, yakini lu mengerti, maka saudara bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa saat perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu? Iya. Bahkan Musa saja Bapak Ibu saat mengadakan Paskah itu perlu iman. Apalagi kita menerima perjamuan kudus yang adalah hakikat dari Paskah. Saudara harus sungguh-sungguh ada iman di dalamnya, supaya saudara sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Kalau enggak itu menjadi rutinitas, menjadi enggak ada kuasa. Ibrani 11 ayat 28, coba kita lihat. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi ini adalah Musa Bapak Ibu, mengadakan Paskah aja perlu iman. Terlebih lagi kita terima perjamuan kudus yang adalah hakikat dari Paskah. Saudara juga harus menerimanya, harus masuk perjamuan kudus juga dengan iman. Amin Bapak Ibu. Pak, kalau dengan iman Pak, bagaimana cara menimbulkan iman itu Pak, supaya benar-benar saya punya iman, sehingga pada saat perjamuan kudus saya sudah punya iman itu, sehingga saya mengalami manfaat yang luar biasa dari perjamuan kudus. Saudara harus membaca firman Kristus, mendengar firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Iya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tanpa muncul iman, saudara perjamuan kudus itu rutinitas, menjadi sekedar ya kebiasaan, dan saudara nggak mengalami manfaatnya. Tapi ketika dengan iman, saudara mengalami luar biasanya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada saat perjamuan kudus, saudara dengar firman Kristus nggak? Oh iya, jelas. Karena saat perjamuan kudus kan Yesus yang ngadakan pertama kali. Benar? Yesus berkata, terimalah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi saudara mendengarkan firman Kristus. Benar Bapak Ibu? Saudara imani, mendengar firman Kristus, iman saudara bangkit. Sehingga saat menerima perjamuan kudus, saudara mengalami benar-benar menerima tubuh Yesus, dan manfaatnya saudara dapatkan. Saudara diberkati, saudara sembuh, kemenangan kita alami. Pada saat Yesus juga mengangkat darah Yesus, Yesus berkata apa? Terimalah, minumlah, inilah darahku. Saudara mendengar firman Kristus, ini ucapan Yesus langsung, dan saudara imani, benar itu darah Yesus, maka saudara mendapatkan manfaatnya. Dosa saudara ditebus, kita semua dibuat suci kudus. Jadi perjamuan kudus itu Yesus langsung, dan saudara mendengar itu, ibadah saudara bangkit, masuk perjamuan kudus, kemenangan kita alami. Luar biasa kita alami. Karena itulah hari ini, mari syarat pertama saat perjamuan kudus ada iman. Karena tanpa iman, maka itu menjadi rutinitas, menjadi ritual belaka tanpa ada kuasa. Bahkan Paskah saja perlu iman. Musa perlu iman mengadakan Paskah. Apalagi perjamuan kudus yang adalah hakikat. Saudara masuk dengan iman, maka kuasa berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus.
Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, Bapak Ibu. Ini banyak kesalahan yang dilakukan oleh, ditafsirkan salah oleh banyak orang, Bapak Ibu. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sekarang lihat kepada saya akan jelaskan. Ini seringkali salah dimengerti. Bahwa perjamuan kudus itu harus kita mengakui tubuh Tuhan, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Mengakui tubuh Tuhan. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Pada saat saudara terima perjamuan kudus, saudara menerima dua hal. Pertama, tubuh Yesus. Yang kedua, darah Yesus. Kalau orang Kristen berbicara tentang darah Yesus, 100% orang Kristen percaya oleh darah Yesus mereka ditebus. Oleh darah Yesus kita disuci kuduskan. Itu tidak terbantahkan. Semua orang Kristen, saudara tanya secara gambling, secara sampling atau apapun itu, saudara pasti menemukan semua orang Kristen percaya 100% oleh darah Yesus mereka selamat, oleh darah Yesus mereka kudus. Tidak ada orang Kristen yang cari keselamatan di dukun, ke gunung kawi. Nggak ada kan, Bapak Ibu ya? Darah Yesus itu absolut, semua orang Kristen percaya. Tetapi masalah tubuh, tidak semua orang Kristen percaya 100% bahwa tubuh ini memberikan kita kesembuhan, bahwa tubuh ini memberikan kita berkat. Apa buktinya, Pak? Buktinya orang pergi ke dukun ketika dia sakit. Nggak ada orang yang cari keselamatan di dukun, benar kan? Tapi ketika berbicara tentang kesembuhan, ada yang pergi. Cari jodoh, dukun bertindak. Amin, Bapak Ibu. Ya, hal yang sama juga ketika ingin diberkati, mereka carinya apa? Ke gunung kawi, segala macam. Benar. Kenapa? Karena mereka nggak yakin 100% tentang tubuh Yesus. Kalau yakin 100% nggak mungkin mereka pergi ke dukun. Kalau yakin 100% nggak mungkin mereka pergi ke gunung kawi. Sama seperti darah tadi. Orang nyari keselamatan nggak mungkin pergi ke dukun atau ke gunung kawi karena yakinnya 100%. Tapi masalah tubuh, seringkali orang Kristen nggak yakin 100%. Itulah sebabnya ayat tadi dikatakan tentang tubuh Yesus. Penekanannya tubuh Yesus, bukan darah Yesus. Benar, Bapak Ibu? Ya, ketika orang tidak mengerti, ketika orang tidak mengakui tubuh Yesus, maka mereka mengalami lemah, mereka mengalami sakit, mereka mengalami mati muda. Itu adalah satu proses. Saya ambil contoh lagi. Sebelum saudara menderita sakit, pasti saudara mengalami lemah dulu. Meriang, makan gak enak, lesu. Benar, Bapak Ibu? Jadi tahap pertama adalah lemah, lesu. Ketika selanjutnya meningkat adalah saudara benar-benar sakit. Tahap ketiga, ketika saudara sakit parah, maka saudara mati muda. Jadi tahapannya adalah lemah, sakit, mati. Dan inilah proses alami sebenarnya. Semua orang pasti mengalami hal ini, Bapak Ibu. Seluruh dunia mengalami, mereka bisa lemah, mereka bisa sakit, mereka bisa mati. Dan sekarang banyak mati muda, stres pekerjaan barangkali. Habis di kota-kota besar. Itu akibat apa? Akibat kutuk dosa. Tapi Tuhan memberikan solusi. Solusinya apa? Perjamuan kudus. Sehingga apapun yang dialami oleh manusia tadi dikalahkan oleh solusi dari Tuhan. Itulah perjamuan kudus. Ketika kita terima perjamuan kudus, saudara tidak lemah lagi, menjadi saudara kuat. Ketika saudara terima perjamuan kudus, saudara tidak sakit lagi, tapi saudara sembuh. Ketika saudara terima perjamuan kudus, saudara tidak mati muda, tapi saudara menjadi panjang umur. Ya, Bapak Ibu. Jadi perjamuan kudus adalah solusi dari masalah yang dialami oleh dunia. Haleluya, Bapak Ibu. Ketika saudara terima perjamuan kudus, saudara tidak lama lagi, tapi saudara menjadi kuat. Ketika saudara terima perjamuan kudus, saudara tidak sakit lagi, tapi saudara sehat. Ketika saudara terima perjamuan kudus, saudara tidak mati muda, tapi saudara panjang umur. Jadi Tuhan memberikan solusi perjamuan kudus agar kita hari ini dibebaskan dari hukuman dunia. Dan itu yang saudara alami pada saat saudara terima tubuh Yesus, mengerti tubuh Yesus. Dan kalau saudara tidak mengerti tubuh Yesus, maka manfaatnya juga saudara tidak alami. Itulah sebabnya hukuman dunia akan saudara alami. Saudara nggak mengalami manfaatnya, maka saudara menjadi lemah, saudara menjadi sakit, saudara menjadi mati muda. Tapi hari ini saudara mengerti perjamuan kudus, khususnya tubuh Yesus, maka saudara hari ini menjadi kuat, saudara hari ini menjadi sembuh, saudara juga hari ini menjadi awet muda, panjang umur. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan memberikan solusi ini luar biasa. Karena itulah perjamuan kudus bukan menyebabkan orang lemah, bukan menyebabkan orang sakit, bukan menyebabkan orang mati muda. Tanpa perjamuan kudus juga mereka ngalamin itu. Itu yang seringkali dianggap salah oleh orang, Bapak Ibu. Jadi perjamuan kudus dikambing hitamkan. Perjamuan kudus adalah penyebab orang yang lemah, penyebab orang karena tidak layak mereka terima perjamuan kudus, mereka menjadi lemah, mereka menjadi sakit, mereka menjadi mati muda. Padahal tanpa menerima perjamuan kudus juga semua orang juga lemah, semua orang juga sakit, semua orang juga mati muda. Tapi Yesus memberikan perjamuan kudus agar kita hari ini kuat, agar kita hari ini sembuh, agar kita juga hari ini panjang umur. Perjamuan kudus adalah solusi. Dan solusi saudara bisa dapatkan kalau saudara sungguh-sungguh mengerti tubuh Yesus nanti saat perjamuan kudus.
Amin Bapak Ibu. Berikan sekali kemuliaan luar biasa begitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi hanya satu penyebab orang menjadi lemah Bapak. Hanya satu sebab. Jadi dikatakan oleh sebab itulah. Coba kita kembali ke ayatnya tadi. 1 Korintus 11:29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui atau tanpa mengerti tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tapi hari ini saudara sudah mengerti bahwa tubuh Yesus memberikan kita kekuatan, tubuh Yesus memberikan kita kesembuhan, tubuh Yesus memberikan kita umur panjang. Maka saudara mengerti, saudara mengakui, nanti terima perjamuan kudus, 3 hal tadi dibebaskan dari kehidupan kita, sehingga kita semua hari ini menjadi kuat, menjadi sembuh, dan juga menjadi umur panjang. Amin. Haleluya. Nah, banyak kali orang mengkaitkan dengan tidak layak, bahwa ketika orang tidak layak menerima perjamuan kudus, mereka akan mengalami 3 tadi, lemah, sakit, dan mati muda Bapak Ibu. Padahal ketidaklayakan itu selalu dikaitkan tentang dosa, bahwa orang berdosa, bahwa mereka tidak terima perjamuan kudus. Padahal Bapak Ibu, perjamuan kudus itu solusi dosa. Benar? Pada saat terima perjamuan kudus, apa yang saudara alami? Dosa saudara dihapuskan kan? Saat terima darah Yesus kan? Itu menunjukkan apa? Bahwa ini bukan berkaitan tentang ketidaklayakan, itu berkaitan tentang dosa. Bukan, tapi cara saat perjamuan kudus ya, bahwa mereka terima perjamuan kudus tanpa iman, cara terima perjamuan kudus tanpa mengerti. Bukan masalah dosa, karena Yesus datang justru mencari orang dosa agar beroleh pengampunan. Benar? Justru mencari orang sakit agar disembuhkan. Karena memang itulah kedatangan Yesus. Dan itu dikatakan di dalam Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kedatangan Yesus membawa 2 berkat ini. Apa berkat ini Bapak Ibu? Bahwa Yesus adalah tabib, supaya kita hari ini sembuh. Yesus datang membawa apa? Pengampunan, agar kita yang berdosa hari ini diampuni dosa kita. Dan kedatangan Yesus yang 2 tadi membawa kesembuhan, membawa pengampunan. Itulah yang saudara terima saat perjamuan kudus. Ya, saat saudara terima tubuh Yesus, saudara sembuh. Saat saudara terima darah Yesus, saudara diampuni dosa saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi kedatangan Yesus saudara alami saat terima perjamuan kudus. Karena itulah hari ini, mari masuk perjamuan kudus, terima perjamuan kudus dengan iman, maka saudara akan mendapatkan semua manfaatnya. Saudara juga mengerti bahwa tubuh Yesus juga memberikan kekuatan, tubuh Yesus juga memberikan kesembuhan, tubuh Yesus juga memberikan kita awet muda, panjang umur Bapak Ibu. Ketika saudara sungguh-sungguh mengerti, ketika sungguh-sungguh saudara imani masuk perjamuan kudus, maka apa yang dialami oleh bangsa Israel, saudara alami lebih dahsyat lagi. Bangsa Israel saja Paskah, domba Paskah mengalami 4. Pertama, mereka dibebaskan dari kematian dan sulung. Kedua, mereka dibebaskan perbudakan Mesir. Yang ketiga, mereka keluar membawa emas perak. Yang keempat, mereka keluar dengan sehat. Maka saudara juga hari ini terima perjamuan kudus mengalami 4 hal ini. Pertama, saudara bebas kematian yang kekal. Yang kedua, saudara bebas perbudakan dosa. Yang ketiga, saudara diberkati emas perak. Yang keempat, saudara hari ini disembuhkan sehat. Amin. Berikan kemuliaan. Paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.